Halo guys, halo guys, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo Aldi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, karena saya mengingat janji saya kalau akun Rema Firman ini sudah bisa live streaming, maka saya akan kesaksian tentang bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sebentar, saya edit dulu. Oke, sebelum kesaksian, saya ingin mengumpulkan semua orang untuk bergabung di sini. Shalom Tommy, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya akan mulai kesaksiannya. Dulu sebelum saya terima Tuhan Yesus Kristus, saya adalah salah satu penyembah berhala. Penyembah berhala, saya tidak akan menyebutkan nama agamanya apa, karena seperti kita ketahui kalau kita sampai menyenggol atau menyebut nama agamanya, itu bahaya sekali. Pada waktu itu saya berumur 12 tahun. Saya di dalam kepercayaan penyembahan berhala itu, saya adalah salah satu orang yang sangat taat sekali. Bahkan segala puasa, segala ibadahnya saya lakukan semuanya. Tidak ada yang tidak saya lakukan. Bahkan kitabnya pun saya sudah selesai membacanya bolak-balik.
Tapi anehnya ketika itu, setiap bulan Desember mendekati tanggal 25 itu, saya selalu bermimpi tentang Tuhannya orang Katolik atau yang disebut Yesus Kristus. Terus saya dari situ saya mulai bertanya-tanya, kemana junjungan penyembah berhala tersebut? Kenapa dia nggak mau menemui salah satu umatnya yang begitu taat kepadanya? Akhirnya saya bertanya-tanya itu, dan pertanyaan itu tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya itu. Meskipun saya bertanya kepada orang-orang yang katakanlah pemuka agama, itu nggak ada yang bisa menjawabnya. Akhirnya tahun 2000, singkat cerita, tahun 2015 bulan Desember, tanggal 27 Desember. Tapi sebelumnya itu saya sudah mengalami tidak bisa tidur dalam 3 hari sebelum tanggal 27 Desember. Saat itu saya bertanya, ada apa dengan diriku kok nggak bisa tidur? Keluargaku saja bisa tidur nyenyak, kenapa aku nggak bisa tidur ya? Lalu saya membuka game online di komputer. Semua teman-teman game online saya sudah pada tidur, sudah nggak ada penampakan online. Terus saya buka Facebook pun juga sudah sepi. Lalu saya lihat status teman saya di WA story, di WA. Saya tanya, bro, kenapa mukamu kayak gitu? Mukanya kan sudah seperti panda, matanya hitam, wajahnya pucat. Terus dia jawab, gini bro, ini efek aku nggak bisa tidur bro, sudah seminggu ini. Saya kan kaget, what? Kenapa bro? Itu sakit apa bro kamu? Terus dia jawab, aku nggak sakit bro, ini aku juga bingung nih, sudah seminggu aku nggak bisa tidur. Ya udah bro, aku tak maksain tidur dulu ya. Lalu setelah itu saya iakan, lalu dia tutup WA. Saya bingung sendiri di saat itu. Saat itu kejadiannya masih bulan Desember tanggal 27 jam 2 dini hari ya, jam 2 dini hari lebih 20 di situ kejadiannya seperti itu. Akhirnya saya bingung sendiri. Oh, di sana di meja depan TV ada obat pusing. Coba saja kalau aku minum, pasti aku bisa tidur. Tapi pikirku sekali lagi, aku nggak merasa sakit kok. Kenapa aku harus minum obat itu? Lalu saya maksain untuk tidur. Dan saya merasa baru tidur 5 menit. Kok tiba-tiba roh saya sudah beribadah di dalam tempat ibadahnya orang penyembah berhala itu. Ya, penyembah berhala yang saya anut dulu. Akhirnya
saya tidak peduli, saya ini kan disabilitas ya, jadi saya tidak bisa berdiri, jadi saat itu saya hanya duduk di tengah-tengah orang-orang yang sedang beribadah. Saya duduk santai, saya nggak melakukan gerakan ibadahnya. Lalu setelah itu ada tiba-tiba dari para jemaat itu ada yang sebagian pulang keluar dari tempat ibadah tersebut, ada yang sebagian stay di tempat ibadah tersebut. Nah, waktu saya lihat loh kok ada ibu-ibu yang di anak tangga itu kok seperti orang yang sedang mengulurkan tangan untuk minta-minta. Saya kan bingung, itu minta-minta sama siapa? Masa di tempat ibadah orang itu ngemis-ngemis, pikir saya kan begitu. Lalu saya miringkan tempat duduk saya kagetnya setengah mati. Ternyata dia sedang minta-minta kepada jin. Jin itu sedang mengaduk sebuah ember yang berisi air laut sama kulit ikan laut yang sudah layu. Itu diambil pakai ciduk, terus ditumpahkan di tangan ibu-ibu itu, dan ibu-ibu itu mengusapkan ke mukanya. Saya kan jijik. Loh, ini apaan ini? Aku kan berpikirnya seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya kan biasalah kalau di dalam tempat ibadah penyembahan berhala tersebut kan saya ada salah satu tetangga saya yang mengajak untuk menghitung uang, menghitung uang dari hasil jemaat-jemaat tersebut. Saya hitung, saya pilih satu-satu, saya tata, terus akhirnya ada pengurus tempat ibadah tersebut memberikan semacam cemilan yang di wadah, yang ditaruh di wadah piring-piring kecil-kecil gitu loh. Lalu saya lihat di makanan itu kok aneh ya, di snack-snacknya itu ada snack tersebut ada ikan laut yang masih ada bercak darahnya. Lalu saya kan jijik, nggak mau makan itu. Dan lalu ada bapak-bapak yang menyuruh saya untuk memakan cemilan itu. Saya bilang, enggak Pak, makasih. Saya masih kenyang. Kalau Bapak mau makan punyanya saya ini, silahkan diambil saja Pak, jangan malu. Tapi ketika orang itu mengambil makanan saya, kok anehnya dalam pandangan bapak-bapak tersebut kok nggak melihat apa yang saya lihat. Akhirnya ya bapak-bapak itu makan dengan lahapnya. Terus akhirnya bapak-bapak itu mengajak saya, salah satu bapak-bapak tetangga saya mengajak saya untuk pulang. Kan saya ini pakai seperti kursi roda ya, kan ada bapak-bapak yang mendorong saya
dari tempat ibadah tersebut untuk pulang ke rumah. Ya saya habis ibadah pulangnya pasti didorong oleh bapak-bapak tersebut. Akhirnya saya melewati tempat jin yang memberi kulit ikan busuk itu kepada ibu-ibu yang tadi. Ketika saya melewati jin tersebut, nggak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba tangan saya otomatis seperti mengulurkan tangan, lalu posisi tangan saya seperti orang meminta-minta. Ini ada apa? Tangan saya tarik nggak bisa, tangan saya genggam nggak bisa, mau tidak mau saya harus menerima barang najis tersebut. Akhirnya singkat cerita, ya mau gimana lagi, saya menerima barang najis tersebut. Tapi untungnya setelah saya menerima barang najis tersebut, saya bisa membalikan tangan saya. Sehingga barang itu tidak jatuh ke muka saya, tapi jatuh ke tanah. Setelah saya naik kursi roda, saya terjaga dari tidur saya. Tepat pukul 5:30 pagi. Dan saat itu posisi saya tidurnya tanpa selimut. Tapi nggak tahu bagaimana ceritanya, baju saya ini basah seperti orang kena hujan-hujan. Di dalam kebingungan itu saya merenung sendiri di kamar. Akhirnya saya mendapatkan kesimpulan, oh ternyata selama ini begini ya, penyembahan berhala yang aku imani ini ternyata pahalanya itu adalah pahala yang dari setan, dari jin, dari malaikat terkutuk. Aku nggak mau lagi mendapatkan itu. Dan satu lagi, saat ada orang yang memberikan makanan siap makan dari dalam rumah ibadah tersebut, saya tidak mau mencicipinya sedikit pun, karena yaitu dalam mimpi saya sudah diberikan penglihatan oleh Tuhan bahwa itu terkontaminasi dengan yang namanya pahala dari setan. Akhirnya bulan Januari saya sudah berhenti untuk beribadah ke dalam rumah ibadah penyembahan berhala tersebut. Terus setelah itu bulan Januari saya banyak didatangi teman-teman saya yang dari sesama penyembahan berhala. Saya tidak akan sebutkan namanya, itu nama agamanya apa, saya tidak akan sebutkan, karena kalau sampai sebut bahaya, nanti akun saya ini bisa di take down. Jadi setelah itu bulan Januari banyak teman-teman saya yang datang ke rumah saya. Dia mempertanyakan, kenapa kamu sekarang kok tidak mau beribadah bareng-bareng kita di tempat ibadah. Saya tetap diam, saya tidak mau ngomong. Akhirnya ada salah satu teman yang bisa saya percayai. Terus dia bilang, bro, kenapa sih kamu nggak mau beribadah sama-sama kita lagi? Lalu saya karena saya
mempercayai dia sebagai teman yang baik. Makanya saya mau bercerita, gini loh. Akhirnya dia diam setelah mendengar cerita saya, diam. Terus dia pulang, pamitan pulang. Alasannya jam ibadah sudah hampir dekat. Saat itu hampir jam setengah 3 sore. Terus dia pulang. Keesokan harinya dia datang ke rumah saya lagi. Dia bilang, bro, itu loh yang namanya Pak Anu. Saya sebutkan Pak Anu aja, jangan sebutkan nama aslinya. Soalnya orangnya ada di satu kampung dengan saya ini. Pak Anu saja ya. Oke. Saya dia bercerita, Pak Anu itu semalam memantau tempat ibadah yang biasanya kita pakai untuk beribadah. Di sana tidak ada yang namanya jin-jin yang kamu sebutkan. Lalu saya tanya, emangnya dia siapa? Lalu dia jawab, dia ini mantan dukun. Dia ini masih bisa mata indera keenam. Lalu saya jawab, what? Bagaimana ceritanya mata indera keenam yang dikendalikan oleh iblis bisa melihat sesama setan? Pertanyaannya kan logis. Bagaimana setan bisa melihat setan? Padahal penglihatan yang saya dapatkan itu adalah penglihatan yang lebih tinggi dari mata indera keenam. Penglihatan saya itu adalah penglihatan mata rohani, bukan mata indera keenam, bukan mata rohani hanya bisa dikendalikan oleh kehendak Tuhan Yesus Kristus saja. Dan itu tidak bisa dipelajari dan itu tidak bisa dikontrol. Cuma Tuhan Yesus saja yang berkehendak untuk kita lihat, ya kita lihat. Kalau Tuhan Yesus tidak berkehendak untuk kita lihat, ya tidak kita lihat. Saya jelaskan seperti itu. Dia diam 1000 bahasa. Lalu setelah sehari setelah saya jelaskan itu, dia mulai menghujat saya. Dia mulai mencaci maki saya. Dan dia mulai menarik saya ke sebuah grup WhatsApp saat itu. Di situ ada kumpulan orang-orang, ya katakanlah berjenggot gitulah. Akhirnya saya di sana mencoba untuk didoktrin oleh mereka. Ternyata doktrinnya mental. Mental, ya itulah menjadi orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan itu tantangannya besar daripada menjadi orang Kristen yang dari kecil, dari lahir, dari sejak dilahirkan oleh mama papa mereka. Menjadi orang Kristen pilihan itu susah banget, berat banget. Pada waktu itu kan tahun 2000 awal tahun 2000 barusan putus karena karena mouse Bluetooth saya mati. Oke, saya lanjut. Karena saat itu kan tahun 2016 usia saya sudah 32. Jadi ya doktrin apapun sudah mental. Karena
Ya itu, karena saya sudah melihat yang sebenarnya ternyata pahala yang saya dapatkan dari usia 12 tahun sampai usia 32 terakhir itu pahalanya dari jin dan setan. Kalau Anda tidak percaya, saya dulu adalah penganut penyembahan berhala semacam itu. Kalau ada yang nonton tetangga saya pasti dia tahu apa nama agamanya apa. Saya tidak akan berbohong. Akhirnya saya dihujat dan segala usaha saya diboikot dan saya keluarga saya dipandang sebelah mata. Akhirnya saya putuskan ikut Tuhan Yesus Kristus bulan Mei. Bulan Mei 2016 saya baptis. Saya baptis di sana, saya baptis di gereja Betani Yogyakarta. Di Betani Yogyakarta saya beribadah di sana. Setelah itu COVID ya. Setelah itu COVID dan tahun 2020 awal kakak saya yang saya kasihi meninggal karena karena radang selaput otak. Kakak saya yang mengajari saya tentang iman, yang mengajari saya bagaimana mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Beliau sangat bersabar untuk mengajari saya padahal dulu saya adalah seorang pendebat pendebat yang tidak pernah tampil muka di Facebook. Tapi masa lalu udahlah, masa lalu tidak usah diingat-ingat lagi. Karena dari debat itu pun saya ditampar oleh kakak saya yang sekarang udah nggak ada. Tahun 2020 Tuhan mengangkat dia, maksudnya mengangkat pulang ke rumah yang kekal. Akhirnya saya ditampar itu saat saya masih di dalam dunia perdebatan. Saya ditampar, diberikan sebuah ayat di dalam Alkitab surat Wahyu pasal 2 ayat berapa ya? Saya lupa ayatnya. Pokoknya di sana surat Wahyu pasal 2 ayatnya saya lupa. Di sana tamparan untuk orang-orang yang ya katakanlah suka berdebat agama, berdebat lintas agama. Sebenarnya kan berdebat lintas agama itu tidak diajarkan dalam kekristenan, tidak pernah. Tuhan dan di dalam Alkitab pun tidak ada yang namanya perdebatan agama, itu tidak ada. Dan akhirnya saya di Facebook bertanya-tanya pada Tuhan. Bukan di Facebook. Setelah saya ditampar oleh kakak saya dengan surat Wahyu pasal 2 itu, saya bertanya-tanya pada diri saya bertanya-tanya pada Tuhan. Begini dulu waktu saya ingat. Tuhan, bagaimanakah saya harus memberitakan
Injil-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu dengan pengertian yang lebih baik, bukan pengertian di dalam dunia perdebatan. Lalu seiringnya waktu saya berdoa seperti itu terus, dan akhirnya saya menemukan sebuah cara, yaitu saya membuat fanpage namanya saat itu Pengharapan Dalam Kristus. Sekarang fanpage-nya masih ada di Facebook, sudah memiliki, puji Tuhan sekarang sudah memiliki 44.000 pengikut. Itu tidak bisa saya miliki kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Seperti ini juga di akun Rema Firman ini, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, saya nggak akan bisa memiliki follower 1.000 untuk bisa membuka live streaming ini. Ini semua kuasa Tuhan, bukan kuasa saya. Bukan karena kepintaran saya ngomong ini itu, bukan. Tapi ini karena Tuhan yang memfasilitasi pelayanan saya. Kalau Tuhan sudah berkehendak untuk kita, pasti Tuhan akan memfasilitasi kita. Pada waktu saya itu membuka fanpage itu kira-kira ya tahun 2017 awal. Tahun 2017 awal saya buka fanpage, lalu saya pernah buka web di Blogger, tapi Bloggernya saya sudah tutup karena saat itu HP saya tidak mendukung. Jadi ya itu, saya mendapatkan hadiah dari Tuhan Yesus Kristus melalui saudara saya, yaitu HP yang bisa membuka YouTube, yang bisa membuka TikTok, dan segala macam media sosial. Dan saya pun install semua media sosial, yaitu yang pertama ya jelas Facebook, yang kedua YouTube, Instagram, Snack Video, dan TikTok ini saya gunakan untuk pemberitaan segala firman Tuhan melalui rema-rema firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah memfasilitasi semuanya yang saya butuhkan dalam pemberitaan ini. Oke, cukup sekian ya. Jadi hutang saya kepada member-member semua sudah saya tepati. Kalau kan dulu kan saya pernah menulis rema, enggak menulis rema sih, tapi menulis itu ya sebuah janji, kalau saya sudah bisa live streaming, saya akan bersaksi bagaimana proses saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan malam ini saya sudah bersaksi bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi janji saya sudah saya tepati, sudah saya pegang. Oke, karena sudah malam, saya mohon pamit dulu ya. Salam Suci Hartati, tetangga saya ini, Suci Hartati.
Salam anak El Shaddai. Ada yang mau naik? Ada yang mau bersaksi? Terima Tuhan Yesus? Adakah? Saya tunggu. Salam Sita Manurung. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam. Oke, sebelum saya tutup, ada kalanya saya juga tutup dalam pujian dan doa ya. Ku mau nyanyi tenggelam di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, di hadapan tahta-Mu. Penuh Roh Suci mengalir bersama-Mu. Oh, betapa indahnya bersama-Mu, Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lengan-Mu, menghiburkan diriku. Oh, kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi. Oh, dengan-Mu selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih Bapa, Engkau telah berikan kekuatan dan mental yang kuat untuk saya bersaksi sesuai dengan janji yang dulu pernah saya tuliskan di reel TikTok ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati pula teman-teman yang ada di TikTok ini, telah memberkati teman-teman yang ada di TikTok ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jesus love you.